Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Ya. Jadi sebelum Ibu lanjut, di sini sudah terbentuk ketua kelasnya kan? Ya, oke. Ketua kelas Ibu minta silakan pimpin doa supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pasti adik-adik belum tahu siapa Ibu kan? Jadi Ibu perkenalkan sedikit. Nama Ibu Novalisa. Adik-adik panggil saja Ibu Nova. Oke? Ya. Oke, karena tadi sudah pimpin doa ya, Ibu mau absen adik-adik satu-satu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu Ibu akan kenal siapa semua yang Ibu ajar di sini. Oke? Nah, Ibu mau absen dulu ya. Arifah, ada Ibu hadir. Saljanur, Ada Ibu. Arifah, Mawan, Anissa, udah hadir. Anisanya kemana? Tidak tahu Ibu, tidak ada suratnya. Oh iya, nanti untuk pertemuan berikutnya tolong ada suratnya ya. Ibu. Nah oke, Ibu sudah absen. Jadi dengan mempelajari bab ini, yaitu peran kimia dalam kehidupan. Dengan mempelajari bab ini, Ibu harapkan adik-adik semua dapat menganalisis apa itu ilmu kimia, perannya dalam kehidupan itu seperti apa, dan ruang lingkupnya seperti apa. Ya, Oke? Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau bertanya di SMP atau di MTS ya. Adik-adik pernah mempelajari kimia nggak? Benar. Nah, apakah adik-adik masih ingat apa yang dipelajari di SMP atau di MTS? Gabungan Ibu, IPA terpadu. Iya. Jadi di sekolah menengah pertama itu memang mempelajari kimia, tapi belum spesifik ya. Dia masih gabungan antara fisika, biologi, ya kan? Dia masih namanya IPA. Nah, jadi kalau di sini di sekolah menengah atas kita sudah mempelajari kimia secara spesifik. Ya Bu. Nah, jadi bab pertama ini kita mempelajari yaitu peran kimia dalam kehidupan. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, apa yang terlintas di pikiran adik-adik mengenai kimia? Oke? Rumus ya Ibu. Ya, apalagi? Yang di belakang, cowok. Jadi itu ya. Nah, memang kebanyakan orang-orang berpikir bahwa kimia itu sangat berbahaya. Ya, misalnya ada yang bilang hindari bahan-bahan kimia, ya kan? Padahal tidak semua kimia itu berbahaya. Ada kimia yang kita butuhkan, ada juga yang tidak kita butuhkan. Nah, misalnya kimia yang kita butuhkan itu ada zat natrium, magnesium, zinc. Nah, zat-zat itu ada di dalam makanan pokok kita. Di nasi ada Ibu. Nah, pintar. Siapa namanya? Salsa Ibu. Oh iya, secara umum kita juga membutuhkan yang namanya ilmu kimia di tubuh kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, makanan yang kita makan, makanan pokok ya, nasi, di situ mengandung magnesium, zinc, itu zat kimia loh, bisa dipahami. Bisa. Begitu juga udara yang kita hirup, air yang kita minum, itu mengandung unsur kimia. Oke, tolong perhatikan. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini adalah gambar produk yang mengandung bahan kimia. Ini sangat familiar sekali kan? Ini ada deterjen, ini
Apa itu? Lipstick. Ya, tentu para kaum hawa ini tahu ini apa ini. Nah, ini ada obat-obatan, ada pasta gigi. Nah, tolong adik-adik simak gambar tersebut dan silakan buat pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran adik-adik mengenai ini. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit, 1 pertanyaan. Saya Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Arifa Ibu. Oh iya, Arifa. Ya, silakan mau bertanya apa? Ibu, kandungan dalam make up yang berbahaya itu apa saja Ibu? Oh iya, jadi pertanyaan bagus. Jadi dia ini bertanya tentang makeup karena memang kan dia perempuan ya kan, Iya. jadi dia harus mencari produk-produk yang aman. Iya, bahan berbahaya yang ada di makeup itu, yang di kosmetik itu biasanya menggunakan bahan rodamin B. Jadi rodamin B itu adalah pewarna yang sangat berbahaya. Dia itu pewarna yang zat kimia biasanya digunakan di makeup. Pewarna berbahaya. Jadi bukan hanya kayak berwarna merah gitu. iya, jadi bukan hanya di kosmetik saja, bahkan di makanan lebih umumnya biasanya di saus tomat. Nah, saus tomat. Jadi adik-adik harus hati-hati ya dalam membeli produk-produk atau makanan-makanan yang dijual di pasaran-pasaran begitu, karena biasanya saus tomat itu tidak 100% menggunakan tomat asli atau buah-buah asli. Ada tambahan bahan-bahan berbahaya seperti rodamin B. Dan di kosmetik juga ada yang namanya merkuri. Kenapa orang-orang biasa pakai merkuri? Karena prosesnya cepat. Dia awalnya sih memang menghilangkan memutihkan, ya kan? Dapat membuat kulit kita terkelupas. Tapi ketika kita pakai secara terus-menerus, maka akan berbahaya untuk kita. Biasanya kanker. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Jadi hati-hati ya untuk kaum hawa kalau mau kosmetik. Jadi itu ya bahan-bahan berbahaya yang biasanya ada di produk-produk bahan kimia berbahaya. Tapi tidak semuanya bahan kimia berbahaya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya. Jadi Bu, ilmu kimia itu Pada umumnya ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, perubahan suatu materi. Nah, materi yang seperti apa yang dimaksud? Nah, jadi materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi apapun di dunia ini yang memiliki massa itu adalah materi. Kursi yang kalian duduki itu adalah materi yang memiliki massa. berarti Bu. Iya. Jadi di dunia ini semuanya adalah materi, setiap yang mempunyai massa. Ya Bu, paham. Nah, jadi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, pertama kali dikemukakan oleh orang Arab. Artinya itu alkimia, yang maksudnya perubahan. Jadi membahas tentang perubahan materi yang dapat menghasilkan zat baru ataupun tidak. Oke. Dia dibedakan dengan beberapa molekul seperti susunan, seperti wujudnya. Wujud materi itu ada yang berwujud gas, padat, dan cair. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, itulah seputaran tentang ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, untuk menguji pengetahuan adik-adik, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Ya Bu. Secara berkelompok. Ibu akan bentuk 2 kelompok. Oke? Ya, Bu. Oke. Ini tidak sulit. Soalnya tidak sulit ya. Ibu langsung bagi saja. Ya Bu. Ya, ini Ibu kasih waktu 5 menit. Baik Bu. Makan dibaca. Coba Ibu pinjam buku. Oke. Jadi tolong diperhatikan yang di belakang. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan dibaca baik-baik. Minta bantuan guru jika ada yang kurang dipahami. Oke? Nah, kemudian petunjuk kedua yaitu bacalah buku atau literatur tentang materi ini. Oke, jadi sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi Ibu minta perwakilan kelompok. Jadi tidak semuanya maju ya, perwakilan kelompok silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok lain Ibu minta silakan menyimak dengan baik. Baik Bu. Silakan kelompok 1. Iya Bu. Oke.
Jadi untuk soal nomor 1 silakan Salsenur paparkan jawabannya. Itu berdasarkan gambar di samping apa yang terdapat di dalam gelas. Jadi gambar di samping itu adalah gambar gelas sesuai yang di LKPD-nya. Ya Bu. Ya, silakan jelaskan apa yang terdapat di dalam gambar tersebut. Ya baik. Menghadap sana. Yang pertama yang terdapat di gambar yang ada di LKPD yaitu air. Air yang merupakan materi yang berwujud cair. Kemudian penyusun dari materi tersebut, materi air itu yaitu H2O. Nah, kemudian Jadi untuk yang ketiga apa itu ilmu kimia? jadi ilmu kimia itu yaitu ilmu yang membahas tentang perubahan suatu zat. Kemudian yang keempat, tanyakan ruang lingkup ilmu kimia. Itu terdapat susunan, struktur, dan perubahan materi. Kemudian ditanyakan Bidang dalam bidang kedokteran, yaitu mengatasi berbagai kasus, membuat bahan obat-obatan, mempelajari reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh. Kemudian dalam bidang kesehatan, mengecek golongan darah, mengetes urin, dan kemudian soal yang terakhir yaitu apa itu materi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya sudah. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tangannya jangan ada ya adik-adik. Iya, Ibu. Oke, ya, silakan duduk. Oke, jadi kelompok lain tolong Ibu mau koreksi sedikit ya. Dan sambil Ibu koreksi, adik-adik memperbaiki jawabannya juga. Ya, Bu. Untuk yang pertama. Ya, yang pertama adalah gambar air yang merupakan materi berwujud cair. Ya, betul. Nah, jadi di dalam gelas itu ada materi yang berwujud cair, yaitu air. Nah, untuk penyusun dari materi tersebut atau air itu adalah hidrogen dan oksigen. Nah, rumus awalnya adalah H2O. ya, itu sudah betul, cuman di situ tadi adik Syalsanur langsung bilang H2O. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu yang membahas tentang perubahan. Ya, jadi ilmu kimia itu seperti yang dijelaskan tadi, ilmu membahas tentang perubahan atau rekayasa materi. Nah, kemudian untuk ruang lingkupnya ada susunan, ya, ada struktur dan perubahan materi. Sudah betul. Dan di bidang kedokteran, ilmu kimia itu berperan sebagai apa ini? Mengatasi kasus. Kasusnya seperti apa? Iya, jadi tolong ya diperjelas untuk jawabannya. Jadi mungkin yang dimaksud Salsanur itu mengatasi kasus misalnya seperti gawat darurat begitu, orang yang sakit, ya kan? Iya, Ya, Bu. iya. Misalnya orang yang membutuhkan oksigen, sesak nafas, ya. Ada di kedokteran itu ada namanya tabung oksigen yang ya yang bisa itu Ya. untuk di rumah sakit. Nah, kemudian untuk bahan obat-obatan, ya betul, dan mempelajari tentang reaksi-reaksi dalam tubuh. Kemudian di bidang pertanian, ya jadi di bidang pertanian itu digunakan ya bahan kimia itu berperan untuk mengontrol misalnya penggunaan pupuk. Ya dosisnya ya yang dibutuhkan tanaman itu berapa banyak. Dan juga digunakan untuk membuat pupuk, bahan-bahan yang cocok untuk tanaman tersebut itu mengandung kimia. Ya, Bu. Oke. Kemudian materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, sudah betul bahwa materi itu sesuatu yang memiliki massa. Jadi apapun di dunia ini yang memiliki massa dia dikatakan materi. Ya, Baik, Bu. oke? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ibu. Iya. Jadi sudah menjawab soal-soalnya ada LKPD, berarti Ibu anggap adik-adik sudah bisa memahami materi untuk hari ini. Dan Ibu minta salah satu dari kalian silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Kalian tolong simpulkan materi kita hari ini. Ini Saya dari Pak, Ibu.
Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu materi itu ialah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dan fungsi dari kimia tersebut bukan hanya dalam pengobatan, bisa juga dalam industri, Iya. kedokteran, pertanian, dan makanan. Iya. Itu? Ya, itu saja Ibu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, bukan hanya di bidang kedokteran, ya di bidang industri, di bidang pangan, yaitu misalnya untuk bahan-bahan makanan, ya kan? Iya Bu. Iya, banyak ya bahan-bahan kimia. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya ilmu kimia. Itu saja membedakan yang kita butuhkan dan yang tidak kita butuhkan. Jadi pintar-pintar kita untuk melihat mana yang berbahaya dan tidak. Jadi biasanya itu di produk ada lambang atau biasanya dibilang ini berbahaya, ya kan? Iya Bu. Ya. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih pada bab ini, itu peran ilmu kimia dalam kehidupan. Tapi kita masuk pada sub pokok, yaitu pengklasifikasian materi. Ya Ibu. Ya, jadi minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi materi menjadi yang mana unsur, yang mana senyawa, yang mana campuran. Nah, Ibu minta sesuai kelompok tadi, silahkan kalian cari ya sumber atau video yang membahas tentang campuran. Karena di klasifikasi materi itu ada yang namanya campuran. Nah, di campuran itu ada nanti cara pemisahannya. Jadi silakan kalian nonton ya, di YouTube itu banyak campuran dan pemisahannya seperti apa. Kemudian lihat juga ada di situ perubahan materi seperti apa. Karena minggu depan kita akan melakukan percobaan sederhana. Ya Bu. Ya, jadi setelah kalian menonton atau melihat video, lihat baik-baik caranya seperti apa, dan silakan rancang suatu percobaan sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi terserah kalian sesuai kemampuan yang kalian bisa ya. Silakan lakukan rancang percobaan sederhana dan bahan-bahannya seperti apa. Nanti di bawah minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana. Iya Ibu. Rancang dengan baik ya. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Ibu. Terkait dengan percobaannya atau Belum ada Ibu. Oke. Untuk sekarang. ya, jadi itu ya. Silakan rancang percobaan sesuai kelompok yang tadi saja. Nanti minggu depan kita akan melakukan percobaan. Oke. Baik Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu minta tolong sering-sering cari materi, baca-baca buku ya. Ya Ibu. Oke. Beri aplaus untuk hari ini. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.